yang di luar nanti menyusul ya. Kita mulai aja. Oke ibu-ibu ya. Ini kita akan ada sedikit hadiah ya buat kita semua yang hadir. Sebelum kita mulai ke acara tanya jawab. Ini sekarang ini ada kelompok ibu-ibu yang muda, ada yang setengah muda, ada juga yang sudah tidak muda lagi. Tapi tetap energik dan cantik menjaga penampilan. Banyak nih, tapi mungkin sebagian masih di luar. Oke, kita tadi sudah mendengarkan ceramah dari narasumber kita. Ini ada pertanyaan, ada hadiahnya. Oke, siapa yang bisa tunjuk tangan duluan? Saya akan bacakan yang pertama. Dalam adat Batak, ada filsafat Batak yang masih dipakai sampai saat ini. Ada 3 hal. Sebutkan dan terangkan. Inang tolong diterangkan di situ, boleh berdiri ya? Apa mic-nya aja? Oke. Ya. Kalau ini kayaknya nggak salah ini. Ya. Oke, kalau gitu diberikan kepada yang lain karena yang terbaik. Ya, yang terbaik akan mendapatkan. Kami tidak bisa bilang benar apa tidak, silahkan. Jawab juga apa itu 3 hal dan terangkan. Ya. Tadi saya pikir 3 hal itu kan ada 2 maksudnya, apakah filsafat dalam bahasa dalam suku Batak itu kan dengan Hagelu. Tapi kalau tentang kemanusiaan Batak ya benar, Hagabeon, Hamoraon, Hasanapon. Yang saya terangkan ini apakah tentang dari Hagelu, apakah tentang Hagabeon, Hasanapon, Hamoraon? Iya, itu. Ya. Kalau Hagabeon itu ya banyak anak, banyak rezeki, maranak 10 itu, marulu 10 itu Hagabeon. Ya. Terus ya silahkan. Ya. Ya. Tentang Hasanapon, yaitu tadi kalau dia punya anak laki-laki sangat dia udah merasa punya Hasanapon di dalam budaya Batak. Kalau Hamoraon, kalau dia tanam lain, kalau mahilangnya ada, ya itulah Hamoraon. Saya pikir begitu. Kakak senior ada yang mau ditambahkan? Itu tadi udah 3 ya Bu? Sudah 3. Oke. Lebih bagus itu, Nahum situ orang lebih bagus. Walau dia masing loh. Ya. Ada lagi yang lebih. Oh. Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Bagaimana Amang? Tes. Amang Martin sudah adakah? Masih perlu? Masih kurang. Oh, menambah. Oke, Inang. Karena ya, terima kasih. Karena kita di sini hadir karena undangan dari Parupuan ya. Ya. Jadi pertama kita yang dipertanyakan tadi 3 kan. Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon. Jadi kujabarkan satu-satu. Kalau Hagabeon
ima parianak konon maranak merburu marpahopu. Sudah mak keturunan medisi satu sisi. Jadi molo sangapon pangkat mai pangkat asing depe pangkaton kedudukan sangapon. Jadi molodong sanga perkarijuana nadinggan ima sangapon mai. Jadi molo hamoraon arta materi parartaon ideban di dokon hagabeon hasangapon hamoraon ngadisi besudi imanggo nahu jabarhon. Oke, berikan tepuk tangan ibu-ibu sekalian. Akan dijawab dipilih oleh Amang Martin. Silakan Amang, mana tadi yang kira-kira yang pas, mendekati pas akan mendapat hadiah dari 4 orang ini. Amang, silakan. Oh, ada yang memulai. Inang sudah memulai, si Barani ya. Sudah memulai dengan tepat walaupun setengah karena minta penjelasan. Lalu dibulatkan oleh Inang yang di belakang walaupun perlu dikoreksi oleh Inang Nababan katanya. Jadi mungkin kalau boleh ada juara 1, 2, 3. Juara 1 mungkin kongsi kena setengah-setengah. Iya. Juara 2 yang di belakang sama Inang Nababan sama-sama juara 2. Oh begitu. Ya panitia kalau nggak salah ada hadiah yang bisa kongsi. Ya saya tahu ada hadiah bisa kongsi. Oke. Kalau gitu yang pertama dan ke Inang Ripka. Oke berdua ya. Oke ke sana Inang sama Inang Nababan kongsi, tolong diberikan itu bisa kongsi. Inang aman untuk kongsi. Silakan Inang Aflin. Kenapa? Ayo. Kenapa? Oh dia mau kasih sama mertuanya nggak enak. Itu soalnya mertuanya. Gitu nggak apa-apa ya kan? Nah kongsi kalian ya. Jangan berantem ya. Ditimbang, adil. Oke, pertanyaan yang kedua. Kalau tadi pada nyimak, nggak pada ngantuk, pasti tahu jawabannya. Oke? Nih ya. Tadi ada cerita mengenai kasus fenomenal dalam sejarah hukum waris orang Batak. Ya, itu peristiwa tahun 1961. Apa namanya? Peristiwa itu fenomenal sekali. Ya, Enam Rika nggak boleh dulu. Udah kedua, dia pasti udah dikasih contekan sama Amang tadi malam, oke? Jadi yang lain coba, yang tadi. Kasus fenomenal dalam sejarah hukum waris orang Batak. Tahun 1961. Boleh jawab. Panitia nggak boleh. Oh ya, aku baik sekali ya. Nggak boleh, maaf ya. Ya, ada di belakang ya. Coba, kedengeran nggak? Coba di sini Bu, depan. Ya, apa namanya? Kisah warisan Juma Pasar tahun 1961. Iya, tepuk tangan. Tolong diberikan hadiahnya langsung. Berarti ibu ini nyimak sekali. Tidak ngantuk gara-gara habis makan siang, ya kan? Bagus. Ya, langsung. Sini Bu, Ibu ke depan Bu. Ke depan Bu. Iya. Oke. Oh pakai foto dulu ya. Oh iya oke. Soalnya jarang-jarang ya. Ya. Ini yang terakhir ya tapi terakhir untuk ini nanti masih ada ya kan. Kita pertanyaan yang ketiga ini saya agak membingungkan ya dari Inang Linda. Inang Linda. Ini kalau nggak salah begini bunyinya ya. Hukum adat Batak garis apa yang kita pakai? Siapa tadi?
Iya, betul sekali, patrilineal. Berarti Eda Dewi juga tidak ngantuk, ya kan? Ya oke. Ya. Karena udaranya sejuk-sejuk gitu, ya kan? Habis makan sejuk, ya kan? Oke. Ya. Ya, dapat hadiah dong bagi yang menyimak. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab, ya. Mungkin tadi, oh ya, mungkin tadi sudah ada ancer-ancer pingin tanya apa ya. Sekarang kami buka ya, Amang moderator udah bisa dibuka tanya jawab. Oke, dua dulu ya, 2 pertanyaan. Silakan, boleh tunjuk tangan. Iya, Inang. Boleh dikasih mic-nya ya, itu wireless-nya. Nanti langsung disebutkan namanya, nanti biar dicatat panitia namanya dan pertanyaannya. Yang mana yang dulu? Ini ya? Selamat sore semuanya, nama saya Yanti Manurung. Pertanyaan saya adalah terkait dengan perempuan Batak yang tidak mempunyai hak atas apapun di dalam adat Batak. Sekalipun dia sudah menjadi pejabat tinggi atau hal-hal yang lebih baik di antara pria, tetap tidak mempunyai satu penilaian. Dalam hal ini yang saya mau tanya adalah untuk sekarang ini, untuk saat ini, apakah yang harus dilakukan sebagai wanita Batak untuk mendapatkan hak tadi? Karena kalau kita lihat di adat Batak atau di pesta adat Batak tidak ada perempuan yang bisa mengeluarkan suara atau apapun yang menjadi satu hak. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai perempuan Batak atau komunitas Batak, utamanya perempuan ya? Karena buat saya esensinya dalam hal ini adalah tadi kesetaraan wanita Batak yang dari dulunya tidak pernah mempunyai satu tempat untuk haknya. Bahkan kalau di daerah lain ada Cut Nyadin, ada Walanda Maramis dan lain-lain sebagainya yang dihargai sebagai pejuang-pejuang dari tanah mereka. Tapi di tanah Batak itu nggak kedengeran. Kenapa? Karena saya rasa ini sebagai bentuk bahwa perempuan Batak kurang dihargai daya juangnya. Padahal sebenarnya kalau saya lihat perempuan Batak adalah perempuan yang punya daya juang yang tinggi, yang tidak pernah. Pertanyaannya apa? Ya, Ibu? jadi pertanyaan saya, apa sih bentuk yang konkret yang harus dilakukan sebagai perempuan Batak untuk mendapatkan kesetaraan di dalam hak sebagai orang Batak di antara pria-pria Batak, begitu Bu? Oke. Begitu Inang. Ini mau langsung dijawab Pak Dua dulu, Amang? Kalau setiap inang yang bertanya, 2 pembicara kita langsung ditujukan Kepada siapa? kedua inang ini bisa nanti mempersiapkan menjawabnya. Jadi kalau ada kita punya pertanyaan, diarahkan ke Inang Sulistiowati atau ke Amang Martin supaya kedua pembicara kita ini bisa langsung mempersiapkan apa yang akan jawaban. Kalau ada nanti tambahan, boleh ditambahkan. Baik, saya tadi mau mengarahkan pertanyaan ini kepada Ibu Sulis. Tapi kalau ditambahkan oleh Pak Martin juga boleh. Terima kasih. Iya. Oke. Ya, di sebelah sana tadi belakang siapa ya? Maaf, belakang sekali. Gak jadi? Oke. Inang Tina? Ya, singkat aja ya pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Baik. Pertanyaan saya kepada Pak Martin. Ada 2 boleh ya? Satu lagi untuk Ibu Sulistyo. Jadi ini berdasarkan kenyataan ya, kenyataan real. Jadi dari saudara saya itu sudah terjadi perceraian, divorce ya, dan mereka meninggalkan anak yang dijaga oleh bapaknya. Sudah anak-anak ini sudah dalam tingkat dewasa. Ketika anak yang ada salah satu dari anak mereka yang meninggal,
Nah, yang ibunya ini kan sudah terpisah gitu ya. Itu datang ke situ tetapi terjadi huru-hara. Karena marga yang dari bapak ini melarang untuk menghadiri gitu. Jadi saya mau tanya dari sudut kekristenan ini bagaimana? Ini kan tidak ada kasih ya. Bagaimanapun seorang ibu berhak untuk melihat anaknya, nggak usah pakai bawa adat-adat lah mestinya ya. Itu bagaimana dari sudut kekristenan terjadi huru-hara. Terus kemudian yang kedua untuk Ibu Sulistyo, begini, mengenai hak seorang perempuan ketika dia belum menikah tapi usianya mungkin seusia saya ini, tetapi dia dalam rangka membagi warisan ini ya, dia sendiri tidak pernah mau memberikan persetujuannya gitu loh. Karena dia merasa saya kan sebagai perempuan Batak yang belum menikah, dia tidak percaya kepada pembagian akan diberikan kepada. Jadi seakan-akan dia ribut sendiri gitu loh. Dia bilang saya adalah perempuan yang belum menikah dan saya berhak menguasai tanah ini. Sampai sekarang tidak terselesaikan karena ya begitu, karena dia ngotot gitu. Sebetulnya bagaimana pembagian untuk perempuan yang belum menikah. Terima kasih Bu Sulistyo dan Pak Martin. Terima kasih Bu Tina. Langsung dijawab aja dua dulu ya Ibu, silakan. Itu boleh ditanya nggak? Ya nanti sebentar ya, dua dulu ya. Oke, silakan Ibu. Tadi pertanyaan dua-duanya ya buat Ibu Sulistyo ya. Oke. Bagus itu ya. Jadi mereka itu memberi kesempatan sekolah kepada anak perempuan juga. Saya kira perempuan Batak dari sejak zaman itu ya, termasuk guru saya, Ibu Tati Mas Kirobi Kemantukamuto. Jadi profesor, dia juga generasi tahun 30 beliau lahirnya. Nah jadi ibu-ibu itu sudah sadar sekali karena pemerintah Belanda itu memang menempatkan kita secara umum sebagai orang yang paling rendah, sebagai inline dan enhancer ya. Nah, jadi para perempuan yang langsung merespon itu. Nah, menjawab sekaligus pertanyaan nomor 2 tentang sejarah. Memang sejarah gerakan perempuan tidak pernah tercatat di dalam buku-buku pelajaran waktu kita SD sampai kita kuliah kan nggak ada guru yang kasih tahu kita bagaimana perjuangan perempuan melalui organisasi-organisasi, kirim mosi, kita hak politik, kita kesamaan berupa hukum, dan bahkan mereka selalu ada di seputar kemerdekaan. Jadi pada waktu itu tahun 48 Polwan lahir, lalu tahun 60-an awal itu polisi udara, polisi angkatan darat, polisi angkatan laut itu lahir, dan ada ketika kita perjuangan merebut Irian ya, Papua itu ada namanya Herlina yang berjumpa dari pesawat kemudian, dan itu perempuan tidak tercatat gerakan-gerakannya di dalam sejarah Indonesia juga sejarah dunia. Itu yang terjadi. Tapi saya kira banyak perempuan-perempuan Batak yang juga ikut di dalam perjuangan-perjuangan ini, tidak hanya dalam ikut dalam
terdengar nggak ya? Makasih Ibu. Yang satu lagi tadi yang kedua, pertanyaan kedua. Oh ya. Iya. Diperkuat dengan wasiat, wasiat bikin kayak gitu. Baik Ibu, mungkin bisa ditambahkan Bapak Martin. Ya, jadi Bu, yang jadi posisi perempuan Batak sedang ongoing untuk mendapat kesetaraannya. Nomensen mengusahakan agar pernikahan itu tidak dibebani tuhor, mangadua misalnya ya. Nah, jadi masing-masing kita kiranya memberi usaha atau membangun usaha sendiri. Dari Nadia Hutagalung, artis tercantik gitu, sampai Butet Manurung, buru Batak yang masuk ke hutan rimbangan itu ya. Dan kita semua kiranya memberi corak bahwa perempuan Batak itu bisa membangun dirinya sebagai subjek yang bermartabat. Itu yang pertama. Yang kedua, HKBP. HKBP bisa semakin setara. Memang di Minahasa, di Sulawesi, evolusi perempuan sudah biasa. Tapi kita sudah punya pimpinan HKBP yang perempuan. Kalau nggak salah, Baturia, Diagonia, yang ngurusin HKBP ya, mantan preses. Jadi HKBP kita harus maksimalkan, apalagi kita di sini ya, maksimalkan sebagai cara untuk mempengaruhi adat, agar di adat pun perempuan mengambil posisinya. Entah bagaimana caranya, tentu itu bulan yang panjang. Tapi kalau misalnya perempuan mogok ke gereja, hampir kosong untuk gereja Batak. Ya. Jadi di tangan hilang ini sekarang masa depan HKBP. Dan menurut saya yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Yulia Sarumpait. Pada tahun 1953, Yulia Sarumpait, Ketua Perwakilan Kristen Indonesia, menyuruh Soekarno agar peraturan hukum mencerminkan hak perempuan Batak dan kekristenan, sehingga hukum perkawinan itu akhirnya seperti yang kata Ibu tadi mengandung unsur pembagian ini ketika masalah waris muncul. Jadi ya kita ongoing lah ini ya. Banyak juga laki-laki yang merasa harus lebih fair ya, dan mulai dari lagu-lagu burung membuat dan lain-lain. Menurut saya kalau pikiran bisa nanya lah ya. Tadi yang kedua dari Ibu Tina. Rasanya kita udah tahu bahwa buru Batak
dasarnya awal guru Batak ala Kristen dan orang Indonesia dengan identitas kita yang semakin terbuka, maka memang masalah-masalah keluarga dari perceraian kita bisa lebih leluasa menerima katakanlah ada seorang istri yang meninggal kemudian anaknya. Menurut saya kita terlalu meletakkan acara katakanlah kematian sebagai urusan adat Batak. Padahal kematian itu urusan gereja, kan gitu ya. Itu juga urusan katakanlah urusan pemerintah juga kalau mencatat kematian. Jadi ini kita harus perkaya agar identitas kita itu Kristen Batak itu betul-betul memberi keseimbangan yang katakanlah memberi ruang pada perempuan yang salah. Menurut saya itu untuk perempuan kita, ya. Dan menurut saya kesempatannya sudah semakin jelas karena kalau pakai mayoritas yang kami ikuti ya perempuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Amang. Kita buka lagi pertanyaan tadi siapa ya? Inang Prisil. Boleh satu Inang Prisil tadi di itu ya. Tadi saya Inang Mince. Ya, Inang Mince ya tadi udah duluan. Tadi nggak apa-apa ya sebentar ya. Nanti sebutkan ini ya. Kasih dulu mic-nya. Ya, sebentar ya. Dua dulu ya. Kasih Inang Mince ininya mic-nya mana? Mike-nya. Oke, kasih Inang Prisil dulu ya. Sebutkan mau ke mana ya ditujukan. Silakan. Ya, makasih Kak Eli. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, nama saya Priscilla Boru Panggabean, Nyonya Tumanggor. Saya mau menanyakan pertama kepada Ibu Sulis mengenai harta waris itu kalau yang untuk perempuan, kalau apakah betul bahwa hukum negara itu lebih tinggi daripada hukum adat? Jadi kalau menurut hukum negara setiap anak baik itu laki-laki atau perempuan akan mendapatkan hak yang sama dibagi rata dari seluruh warisan orang tuanya. Itu yang ingin saya tanyakan karena dan juga kalau mengenai hukum adat ini kalau di keluarga Batak setahu saya sebatas pengetahuan saya, pengalaman saya yang saya lihat di keluarga saya maupun keluarga-keluarga sekitar saya itu kesepakatan juga kayaknya ya. Artinya kalau memang mereka sepakat untuk mengikuti hukum negara silahkan, mau mengikuti hukum adat juga boleh, kesepakatan juga. Cuman yang saya ingin tanyakan kepastiannya apakah hukum negara lebih tinggi, pasti mutlak dibandingkan hukum adat dan itu tidak bisa diganggu gugat. Saya ingin tanya itu. Kemudian pertanyaan kedua untuk Amang Pendeta. Tadi mengenai Hamuraon, Hagabeon, Hasangapon itu kan adalah filosofi yang dari dulu agak sedikit materialistis ataupun persaingan, pokoknya harus unggul gitu ya. Memang bagus itu, sangat bagus gitu. Cuman apakah tadi seperti ada beberapa yang sudah mengatakan bahwa sebaiknya kita mulai bagaimana sudut pandang kekristenan gitu loh. Apakah itu bisa dimoderasi, apakah itu bisa ditransformasi untuk lebih sesuai tapi tidak juga membuat kita jadi ya udah nggak ambisius gitu. Jangan, itu juga bagus saya rasakan semangat itu semangat bagus untuk maju. Cuman apakah bisa dimoderasi, lebih dikristenisasi, itu seperti apa itu Amang sudut pandangnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Inang Prisil. Bisa mic-nya ke Inang Mince? Boleh dari Tridharma dulu Kak? Oh gitu, ya bentar silakan. Ya. Berikan satu. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari Gereja Tridharma, saya Nyonya Huta Galung Borotobing. Saya ingin bertanya kepada Ibu Susi, umpamanya begini Bu, ada satu keluarga, dia punya anak perempuan 1, tapi anak itu masih bayi, papanya sudah meninggal. Terus ibunya menikah lagi dengan orang lain, tidak semarga dengan yang pertama. Nah waktu si anak ini mau nikah, dan selama ini juga dari pihak bapak kandungnya
tidak diperhatikan, yang menyekolahkan, yang biayai semuanya itu bapak sambung. Tapi sewaktu dia mau menikah digugat sama keluarga dari bapak kandungnya. Terus kalau dalam hal ini bagaimana gitu cara mengatasinya? Karena selama ini kan dari marga bapak kandungnya tidak ada perhatian gitu. Kenapa setelah anak ini berhasil dan mau menikah, mereka menuntut yang duduk di depan harus dari keluarga bapak kandungnya. Nah, terus masalah warisan. Warisan ini juga kan selama ini warisan itu dapatnya dari ibunya, ibu kandungnya. Tapi karena bapaknya itu sudah nggak ada, nah sekarang dituntut dari keluarga pihak bapaknya yang laki-laki, warisan itu harus sama anak laki-laki, sama dengan yang tadi ya, masalah yang tadi yang kita sudah bahas juga. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, bagaimana kedudukan dari bapak sambung sewaktu anaknya ini menikah? Karena dibilang tidak boleh duduk di depan, harus dari pihak bapak kandungnya. Nah, bagaimana masalah warisan juga? Apakah si anak yang ini tidak berhak, ataukah itu memang harusnya jatuh ke saudara dia yang laki-laki yang dari bapak kandungnya? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Inang Boru Tobing. Sekarang satu lagi ya, Inang Mince deh, satu lagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nama saya Mince Sitompul, Nyonya Lumbantoruan. Tadi Bapak Pendeta juga ada menyinggung sedikit, perempuan sudah makin banyak sektor-sektor yang bisa dipegang. Dulu kita pendeta HKBP tidak boleh perempuan, sekarang boleh. Menteri udah ada perempuan. Sekarang saya mau tanya Pak, kok Raja Parhata nggak ada perempuan? Raja Parhata kok nggak ada perempuan Pak? Itu aja Pak. Oke, silakan Ibu dulu, silakan. Oh, mic ini. Ibu-ibu harap tenang. Priscil.
Jadi sekarang yang saya tanyakan dari kalau posisi adat Bataknya gitu. Jadi kan waktu anaknya menikah yang perempuan ini, karena selama dia masih kecil tuh yang ngurusin kan dari bapak sambung. Tapi sewaktu dia mau menikah, dari bapak kandungnya yang sudah almarhum itu keluarga-keluarganya menuntut supaya bukan bapak sambungnya yang menghadapi pernikahannya, tapi keluarga dari bapak kandungnya. Itu Bu, dari almarhum itu Bu. Itu selalu begitu Bu, jadi selalu ada politik di dalam selalu pilihan-pilihan itu gitu ya. Jadi dia akan kembali ke hukum adat yang lama, bahwa yang berkuasa atas anak ini adalah bapak kandungnya, karena itu berkonsekuensi kepada soal harta ujung-ujungnya gitu. Tapi saya kira ya tergantung siapa yang Ibu-ibu harap tenang ya. Hanya menambahkan, jadi kalau acara pernikahan itu dilangsungkan secara adat Batak, maka yang berhak menghadapinya adalah marga dari ayah kandungnya. Contohnya seorang perempuan ditinggal suami, marga sepuluh suaminya yang meninggal, kawin dia sama marga ya Tumangro. Jadi yang berhak menghadapi acara Siburu ini adalah marga sepuluh kalau sesuai dengan adat, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka boleh hadir. Contoh, ketika orang Batak menikah dengan Buru Jawa misalnya seperti ini dibuat jadi Buru Siburu, lalu orang tua dari ini perempuan Jawa ini tetap hadir di pelaminan, lalu di situ yang namai. Nah, jadi dua-duanya bisa sama-sama di sana menghadapinya. Tapi yang berperan karena berkaitan dengan adat ini tanda kutip, karena berkaitan dengan adat, karena dia ngurusin bulun, dipastikan yang mau menghadapi adatnya marga simbulun. Itu contohnya Jadi itu kasus yang Emak sampaikan. Melihat ya? Baik, ada yang mau ditambahkan Emak? Ya. Memberi catatan, menurut saya memang ada yang terlalu berlebihan tentang moral agama bersama, sehingga ada antropolog yang meneliti sejak kapan orang Batak memakai gagasan ini. Untuk nahu itu orang bilang anggodial itu asing bagiku enggak itu. Nah, ada yang mengatakan itu mulai diambil oleh orang Batak. Persis dengan dulu surat Tenomensen ke RNG di Jerman, dia mengatakan begini. Dia agak sedikit bunda karena ditulis begitu. Nunga manuhar kemajuan halapa. Orang Batak ini ingin sekali memang memiliki kemajuan. Ya, makanya orang Batak merantau ke Sumatera Timur sampai ke Medan. Dan di situ ada gagasan tentang sahala, ya, yang hanya hasea, hanya dianggap bermartabat kalau terpenuhi kemajuan itu, yaitu moral agama bersama. Jadi itu memang pilihan sementara kita dulu saat masuknya ekonomi pasar, saat masuknya dunia modern kita melakukan. Nah, sekarang kalau kita meneruskan itu maka kadang-kadang kalau kita lihat di media kali kampung kita sore sampai malam penuh kedai tuak dengan minuman tuak kan itu ya. Kadang-kadang saya lihat isinya apa, saya pernah wawancarai ya, kenapa habis uang di sini gitu. Salah satu jawabannya mereka terus ngasih, nggak bisa memenuhi amal harga dan nasional, sehingga mereka melapor ke tuak untuk mencatatkan nasibnya. Dan melapor sampai sama-sama mengerti dalam khayalan kan gitu. Jadi menurut saya kita harus mengubah gagasan ini dengan lebih Kristiani lagi. Dan menurut saya apa ya, panjaya ini ala Batak itu paling penting, asal jaya kita supaya kita mandiri, supaya kita maju jumbaringin dengan cara saya mandiri. Panjaya berbeda, itu guru tatuanan gitu ya. Itu yang kita dorong sama anak kita sebenarnya. Jadi menurut saya mesti ada shift ya tentang apa yang paling
pakai alih-alih, nggak usah kita ambil semua sehingga rusak kehidupan ini. Kita itu paham sama matahari. Kita itu adalah orang yang memelihara, tapi nggak usah pakai pecut. Nah itu kiranya lebih menjadi karakter orang Kristen banget. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga kita semakin menemukan ya sesama kita, bapak kita, diri kita, bahwa kita nggak bisa memberi ilusi sukses terus-terusan. Kita jatuh, kita bangun. Lebih bagus kita lebih realistis, kita mengatakan bahwa kita ini seorang Kristen yang membaca ya, sehingga bisa mengasihi orang lain, begitu ya. Soal pengadilan waris tadi yang Ina Priscilla katakan menarik sekali. Ini kalau saya nggak salah, anak-anaknya guru-gurunya dari Pak Dede berhasil menggugat agar pembagian kekayaan adil melalui pengadilan negeri. Ini banyak kasus yang positif dalam hal itu. Nah, tadi pertanyaan terakhir, kenapa nggak ada raja harta, gitu ya? Ini kita harus ubah, ingat. Jadi di banyak peristiwa adat kadang-kadang Namboru itu sisi kuno, ya. Kadang-kadang Namboru itu ditanya gimana ini semua, gitu. Jadi kalau saya lama-kelamaan, kalau yang duduk itu boru, yang muncul boru-boru mah. Ini disebut boru, yang muncul laki-laki kan? Boru nabi katanya, yang muncul laki-laki. Boru. Harusnya boru nabi ya. Nah boru ini. Nah kira-kira begitu. Walaupun ini satu langkah yang agak simpel namanya. Apalagi yang disebut Raja Paharta itu kan anak boru Jabu ya. Anak boru Salina kan itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ada kesempatan putri-putri yang punya pengetahuan ikut dan memberi advice dalam menyelesaikan percakapan itu. Menurut saya di situ, Nang. Kesempatannya harus diambil dengan pengetahuan. Gitu ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Bagaimana panitia, masih ada waktu? Masih ada? Oke. Yang sebentar. Ya, ada titipan, saya baca dulu ya, titipan pertanyaan. Mungkin langsung dibaca aja sama Amang tadi. Maaf, ini. Oke, itu satu pertanyaan. Inang Imada ya, silakan Inang Imada duluan. Ke depan Inang. Oh ada, Mak. Ini malah ibu ini. Terima kasih, Mang Inang. Tadi dibicarakan mengenai warisan warta, ya, nah? Ya kebetulan mungkin sebagian besar di sini itu tidak mengalami ya, Mang Inang, bagaimana peliknya warisan harta itu. Tadi Amang Simbolon bilang ya kita ini sebagai ibu-ibu yang sudah percaya bagaimana mewariskan iman. Harap tenang ya ibu-ibu. Mungkin gak related ya Inang, tapi inilah share saya yang ibu-ibu hadapi pada masa kini Inang ya. Mungkin sedikit tapi perlu kita pikirkan bagaimana ibu-ibu itu menghadapi, tadi dibilang bahwa ibu-ibu itu parbahul-bahul nasuk-suk ya Nang, ada di papernya Nang, tikar yang selalu tergelar, sakalan naso mahiang katanya. Berarti ibu-ibu itu fight ya? Ibu orang Batak itu fight. Jadi yang masalah kami hadapi itu ya Nang, Amang Pendeta, bagaimana anak-anak kami, sekali lagi mungkin bukan related ya Inang ya, bagaimana anak-anak kami yang sibuk bekerja sehingga dia lupa menikah. Tapi kita sebagai orang tua membuat bagaimana anak itu supaya at home, jangan at house ya. Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang sering, kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Gitu kan. Jadi kedua yang kami hadapi itu adalah bagaimana kita sebagai ibu panggonggong untuk anak-anak kita yang mungkin parumain atau hela kita dari iman kepercayaan lain, sedangkan kita naik turun. Ya, Nang? Jadi itu yang kami hadapi. Dan kemudian kalau kita di yang masalah
yang Inang bikin bahwa sekarang pendidikan itu bagi perempuan juga sama saja tinggi. Kenyataannya sekarang itu bahwa apalagi karena COVID ini, tulang punggung adalah ibu, istri. Bagaimana sikap seorang ibu, sikap seorang istri dalam situasi yang begini. Itu Inang ya. Dan kemudian ada satu hal yang risih di hati kami ya, bahwa ibu-ibu ini yang fight, tetapi karakternya kadang-kadang tidak dijaga. Misalnya di dalam pesta viral ya, Amang ya Nang, sekali lagi ini melenceng ya Nang ya, viral bahwa dia bawa lauk ya, bahwa kadang-kadang makan diambil banyak tidak habis. Jadi kita akan ibu-ibu ini yang sudah di sini, bagaimana kita semakin lama semakin maju, semakin sebagai boruni Tuhani, boruni Kristus. Itu aja Inang. Makanya saya ambil pertanyaan ini pertanyaan yang terakhir. Jadi terima kasih Amang Inang. Bagaimana kita akaina namar Tuhani, boruni Tuhani, warisan iman dan warisan karakter. Itu saja Mang. Terima kasih. Ya, satu lagi ya, Inang Mariani. Oke, ada. Terima kasih Bu MC atas kesempatannya. Saya Mariani Hutahayan, Boru Pasaribu. Pertanyaan saya tujukan kepada Amang Pendeta Sinaga. Ini pengalaman saya Amang, sebagai perempuan Batak yang kurang mendapat hak di dalam adat. Saya pernah mengalami sendiri. Di saat kami ada yang berduka, Anggi Boruku meninggal. Lalu ada mandokata dari Parsahutaon. Lalu suami saya mengatakan, alusima homa madok, katanya. Kau lebih emosionalmu lebih dekat kepada Parsahutaonnya dan kepada yang almarhum. Lalu saya sampaikan kata-kata terima kasih kepada yang datang ke rumah duka. Terus lalu orang pada protes. Orang mengatakan begini, kok seorang ibu yang menjawab kayak nggak dipersangapi tamu yang datang tadi, katanya tidak dipersangapi. Terus buat aku sih seorang pria yang menyatakan seperti itu masih oke lah. Ini dari perempuan menyatakan bilang ini. Lagian si Eda kok pakai mau sih maju mandokata gitu. Loh, kan itoknya yang menyuruh aku. Nggak perlu lagi kayak nggak mempersangapi tamunya. Nah, itu satu. Jadi terus aku pikir gini, dari sudut pandang kekristenan, perempuan itu adalah penolong. Menurut aku, penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi kenapa kita perempuan sebagai penolong dalam kekristenan kurang mendapat hak untuk hanya mendokok kata saja. Tapi saya bersyukur pada suami saya, Hutahayan, karena saya dikasih kesempatan. Dan kesempatan pertama saya pernah dikasih untuk saya pamuli Boru. Terus suami saya bilang, homa mendokok kata pasahat pulos. Kok aku bilang, kau yang mengandung, kau yang banyak mendoakannya, doamu mungkin lebih tulus kepada Tuhan. Emosionalmu lebih dalam karena kau yang mengandung. Dan itu terlaksana, saya yang mengatakan. Jadi saya bersyukur juga kepada suami saya. Yang saya tanyakan Amang, bagaimana dari sudut pandang kekristenan dan juga Batakon dan Indonesia, bagaimana kita sebagai perempuan jangan juga menjatuhkan sesama kita perempuan. Dan juga kepada para suami, mungkin kurasa ada baiknya memberikan kesempatan kepada istri supaya nanti perempuan Batak ini bisa semakin lama semakin ada tempat di adat Batak. Ya, itu terima kasih ya, Mang. Baik, ya, Amang silakan dulu dari. Ya, silakan. Terima kasih. Ini saya mau jawab pertanyaan Inang Mariani tentang bagaimana bila anak perempuannya cuma satu. Apakah ahli waris itu harus anak dari Bapak Uda
atau bapak tua ya. Kalau menurut undang-undang perkawinan tidak. Jadi atau jurisprudensi dari banyak kasus-kasus itu menunjukkan bahwa anak perempuan juga ahli waris. Kalau menurut hukum adat Batak kan perempuan bukan ahli waris ya, dari ayahnya kalau dia anak perempuan, dari suaminya kalau dia istri. Tetapi menurut hukum negara, jurisprudensi itu kan hukum negara ya, karena hakim itu merepresentasi negara, perempuan juga ahli waris gitu. Sebetulnya kedudukan secara hukum negara kuat, meskipun dia anak perempuan satu-satunya ya. Nah tapi jalan keluarnya seperti apa? Lebih baik bikin testamen sih. Jadi sebelum meninggal ibu atau bapak pergi ke notaris saja bikin testamen. Kalau saya meninggal nanti harta saya untuk siapa gitu. Itu mungkin jalan keluarnya. Lalu bagaimana supaya anak-anak merasa at home ya Bu? Sebenarnya kita nih sebagai bangsa, saya ngobrol sama Prof. Meliwi ya, mengapa di Amerika, di Eropa, televisi dan wacana-wacana publik itu adalah selalu tentang keluarga, masalah-masalah dalam keluarga, tapi di Indonesia itu tidak. Lihatlah televisi, apa yang ditayangkan oleh televisi, selalu bicara soal politik, tidak pernah bicara tentang keluarga. Begitu juga orang-orang yang di universitas ya, mereka sangat teralienasi dari perbincangan-perbincangan soal keluarga. Mereka tuh sibuk kerja mencari ekonomi yang diomongin ekonomis terus-menerus, politik terus-menerus, tidak pernah bicara tentang keluarga. Barangkali itu yang menjadi jawaban mengapa kita hari ini tidak punya polisi. Dalam arti kasus-kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus macam-macam tuh yang menimpa polisi, itu menunjukkan bahwa pendidikan tentang kejujuran dalam keluarga, pendidikan tentang menghormati orang lain, termasuk orang yang berbeda, itu tidak terjadi dalam keluarga-keluarga kita gitu. Jadi kita harus menyeru-nyerukan untuk kembali memperhatikan masalah-masalah dalam keluarga dan itu menjadi wacana. Seperti di Jepang, bagaimana nilai-nilai orang Jepang itu paling jujur dan kalau dia sangat mudah untuk merasa malu kalau ketahuan tidak jujur, bahkan bisa bunuh diri ya. Nah kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh orang Jepang itu. Di masa pandemi perempuan memang menjadi survivor, menjadi penyelamat banyak hal. Ketika orang kehilangan pekerjaan dan lain-lain, perempuan langsung berjualan atau apa ya. Tetapi jangan lupa juga di masa pandemi angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dan terhadap anak meningkat. Dilakukan oleh justru orang-orang yang harusnya melindungi, ayahnya, suaminya dan lain-lain atau kerabat-kerabatnya yang lain gitu ya. Itu menjadi penyelamat sekaligus menjadi korban. Di Indonesia itu tiap 2 jam ada 3 korban kekerasan seksual. Ngeri sekali, tapi itu kita bicarakan di yang lain ya. Perempuan yang, ini pertanyaan lain, perempuan yang dicerai menurut adat itu seperti apa kedudukannya? Kalau undang-undang perkawinan jelas dia tetap berhak atas harta yang dikumpulkannya sejak dia kawin dengan laki-laki itu. Kalau hukum negaranya jelas seperti itu dan ditambah dengan jurisprudensi putusan hakim yang banyak itu menempatkan perempuan secara oke. Meskipun dalam kenyataannya saya penelitian di kalangan perempuan Batak di Bekasi, di Tangerang dan lain-lain, kisah-kisah ya, mereka tetap masih harus berjuang. Jadi hukum negara itu seperti di langit, dalam prakteknya harus tetap diperjuangkan. Terima kasih Ibu. Tambahkan Pak. Ya, terima kasih tadi Nang Tobing bertanya soal mewariskan iman pada anak-anak. Jadi penelitian barusan tentang sikap anak-anak milenial, anak-anak kita begitu ya, atau generasi Z, kurang lebih seperti ini Nang. Mereka tidak terlalu membutuhkan banyak sekali nasihat dari kita. Jadi mungkin acara Batak Madok Hata harus dikurangi memang bagi mereka gitu ya. Yang mereka mau tahu begini, bagaimanakah kita saat punya masalah dan menghadapinya
dan itu menjadi contoh bagi mereka. Jadi yang paling dibutuhkan anak-anak kita, apakah orang tuanya yang mereka tahu punya masalah, mengatasinya, dan bagaimana kita mengatasinya, apakah bisa menjadi contoh bagi mereka. Itulah yang akan mereka teruskan. Jadi bukan apa yang kita katakan, apa yang kita paksakan, enggak. Jadi kita sekarang mungkin harus lebih rileks sebagai orang tua, lebih realistis. Aku punya masalah, tapi begini nak caraku mengatasinya. Lihatlah ini, dan dengan demikian iman yang kucoba kupakai mengatasi masalah, kau lihat gitu ya, agar dengan demikian iman dan kebatakan terus bisa dilanjutkan. Nah kurang lebih seperti itu. Semoga hal ini bisa kita anggap sebagai solusi simpel ya, bahwa yang mereka cari adalah contoh sebenarnya, bukan banyaknya paksaan atau apa-apa, tapi bagaimana kita sukses atau gagal pun kita akui dalam mengatasi masalah. Dan itu mereka ingin contohkan ini. Tampaknya itu yang penting. Dan mengapa film Ngeri-Ngeri Sedap sukses? Ya, karena itu yang ditunggu anak-anak kita. Bapaknya yang berubah dalam mengatasi masalah. Itu yang mereka tunggu sebenarnya. Jadi marilah kita tidak terlalu mengkhawatirkan mereka, gitu ya, karena mereka cerdasnya 2 kali dari kita. Jadi kita lebih, ya inilah aku orang tuamu, ku coba mengatasi masalah sebaik-baiknya supaya kau bisa terinspirasi. Itu yang pertama. Nah, apa yang tadi kata Nang Mariana, mungkin memang di situ, Nang, perbanyaklah contoh-contoh dari suara inang, suara perempuan yang bisa menjelaskan bahkan kesedihan, ya, menjelaskan medok hata dalam arti, kan orang Batak ini kelebihannya begini, ikon hata do hatatta. Ya, kalau yang negatif kan sohata hatam gitu ya. Artinya kamu ini basa-basi, dak katai, dak ngibege gitu ya. Jadi asal gabe hata hatatai gitu ya. Maka kita harus mengambil contoh ini masalahnya dengan jernih ku katakan. Ini perasaanku dengan asertif katanya ya. Ku ungkapkan. Dan itu kalau semakin banyak perempuan yang bisa dengan jernih ya meletakkan masalahnya, mungkin suami-suami dan laki-laki juga mengatakan homa. Tohonat do, ya. Dan no mention itu saya jadi ngawur mengungkapkan istilah tohonan. Dia yang menemukan kata tohonan apa di tahun, tohonan hasil tua, maksudnya apa? Namar tohonan imana toho. Dan yang betul lah apa yang dikatakannya, makanya dia orang punya jabatan. Ya. Tohonan itu jabatan, Bu. Jadi sesuatu yang dari dalam, seperti kata Yesus, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari hatinya yang baik, gitu. Jadi itu kiranya bisa dipegang oleh perempuan, gitu ya, dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dan apalagi biasanya kan inang lebih sehat gitu loh dalam hidup ini, karena lebih panjang umur kan perempuan, jadi bisa lebih banyak memberi contoh, lebih banyak menjelaskan dan akan menjadi contoh. Mungkin itu dari saya, Nang. Terima kasih untuk tanggapannya yang luar biasa. Ya, kita masih ada waktu sedikit lagi. Siapa yang mau bertanya? Oh, iya. Boleh dikasih mic-nya? Tadi sudah dibaca. Ya, ini Nyonya Boru Tambunan. Sebut namanya ya. Selamat sore. Saya Ina Tambunan. Ini pingin nanya nih, kan kalau dari tadi saya mendengar kalau ditekankan tuh wanita sebagai penolong gitu. Sedangkan di satu sisi saya membaca juga kalau bahwa perempuan itu juga sebagai ahli waris dari pasangannya. Dan saya nggak setuju sih sebenarnya kalau misalnya dibilang perempuan itu sebagai penolong, karena dalam prakteknya malah harus bekerja lebih ekstra gitu loh, harus membantu, mungkin mencari nafkah juga iya, kayaknya kerjanya jadi double gitu. Jadi kalau dalam posisi di kekristenan kayaknya posisi wanita itu harusnya lebih dimuliakan,
lebih, ya istilahnya sebagai ahli waris pasangannya itu peran lelaki harusnya lebih ditonjolkan daripada peran perempuan. Sedangkan untuk hak mungkin sama ya. Dan ya saya kira cukup itu aja. Saya ingin cuman minta penjelasan dari Amang Pendeta Naga. Iya, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya ibu-ibu. Saya bacakan ayat Alkitabnya ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, manusia ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi penolong yang sepadan mungkin kita bisa artikan penolong yang bisa melakukan dan dia melakukan karena dia setara. Jadi bukan seperti dalam bahasa kita pangurupi, bukan hatoban ya. Bukan budak, tapi penolong yang setia. Nah, di pihak lain juga ahli tafsir mengatakan kalau manusia tidak baik seorang diri, sebenarnya maksudnya apa? Kalau kamu hanya dirimu sendiri, maka kamu itu baru setengah jadi. Jadi orang yang merasa aku bisa mengatasi semuanya, tidak mengerti apa itu kasih karena hanya dengan kasih orang lain bisa ikut mengatasi masalahnya. Dan kalau aku hanya memikirkan diriku, aku akan tidak tuntas karena aku perlu berbagi sesuatu agar yang lain juga menerima dariku. Jadi menurut saya penolong yang sepadan itu kata yang tepat seperti yang Inang katakan, dan itu juga terkait dengan Tuhan. Tuhan adalah penolongku gitu ya. Dalam Mazmur-Mazmur kita katakan juga Ezer itu kata Ibraninya. Nah, poinnya sekarang tentu Nang, bagaimana itu diterjemahkan di gereja? Bagaimana kan diterjemahkan dalam kekristenan? Ya, Protestan sudah luar biasa, perempuan ditahbiskan. Gereja Katolik masih menunggu apakah akan ada imam perempuan. Perempuan sudah di gereja Protestan, sudah luar biasa. Di negara Skandinavia, Nang, mayoritas anggota parlemen perempuan, mayoritas perempuan. Mayoritas presiden perempuan di Skandinavia itu maksudnya Swedia, Finlandia gitu ya, di agak utara dari Eropa. Jadi memang kita harus sadar, dan saya senang ini pertemuan ini ya, bahwa perempuan memulainya berarti memang ini step-step kita. HKBP sudah membuka kemungkinan, mari kita buka lebih jauh lagi, adat kita bisa mengandung prinsip perempuan, mari kita dorong lebih jauh lagi. Dan yang paling penting Inang, dunia yang luas ini seperti yang dinyanyikan Oboruku Marsikola Maho, dunia yang luas ini Inang bisa tempuh. Dan saya yakin dunia ini lebih luas dari adat kita gitu loh. Jadi mungkin kita hanya hari Sabtu meradat, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, kita kan di dunia ini sebagai perempuan, sebagai perempuan karir, sebagai dokter hidup. Jadi nggak apa-apa dunia ini kita menangkan sebagai perempuan, dan dengan demikian penolong yang sepadan akan nyata. Kurang lebih seperti itu, Nang. Oke. Hampir saya Marjamita ini. Iya. Terima kasih ya Amang dan Ibu Profesor Sulistyo. Terima kasih ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Ya, tapi sebelumnya kita tutup, mungkin sedikit bisa kasih closing statement dulu dari Ibu. Sedikit dan nanti disusul dengan Bapak. Terima kasih banyak saudara-saudara perempuanku. Saya belajar dari saudara-saudaraku di sini tentang bagaimana perkembangan-perkembangan baru yang dipikirkan oleh para perempuan. Saya kira sudah saatnya kita juga harus speak up. Kalau mengalami kekerasan, mengalami ketidakadilan, harus speak up. Meskipun itu pelakunya adalah negara, adalah bupati, adalah gubernur, kita mesti bicara. Karena kalau tidak bicara kita tertindas. Terima kasih. Ketika saya tadi masuk, terasa sekali bahwa perempuan di sini ini dengan todina pir, ya, dengan jiwa yang kuat, pir todima dingin. Dan itu membuat Inang, kita semua bisa menjadi penolong yang setara ya, untuk keluarga,
untuk pekerjaan, untuk bahkan bangsa ini. Jadi tetaplah berbicara, berkata dan berdiri ya, maka tidakon hak Kristenon dan sebagai Siboru Batak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk yang terakhir dari Bapak Moderator sedikit lagi, gak apa-apa Pak, masih ada waktu. Iya, jadi terima kasih karena ibu-ibu mau mendengar kami, itu aja lah. Luar biasa. Karena sekarang ibu-ibu udah jarang mau mendengar, apalagi kami berdua bapak-bapak di sini, anak sih bikin nak kamat tahun enak. Jadi ketika masih mau mendengar kami, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang ya diharapkan dari seksi perempuan, dari pengurusnya membuat terobosan ini, yaitu bagaimana untuk kita melihat dan bisa nanti memposisikan diri supaya kita jelas-jelas memang bahwa perempuan HKBP perempuan hebat. Ini udah dikatakan Inang ini, HKBP paling hebat menempatkan perempuannya karena saat ini bahwa di HKBP sudah ada pimpinan gereja yang dari perempuan. Iya. Hidup perempuan HKBP. Hidup. Oke, kita masuk kepada acara pemberian tanda ucapan terima kasih. Kami persilakan panitia di depan. Ucapan terima kasih kepada narasumber kita. Silakan maju ke depan Ibu Profesor Sulistyo dan Amang Martin Sinaga. Silakan maju ke depan. Iya. Pakai mic kali ya, Inang. Mana tadi yang wireless? Oke. Silakan. Ya, Amang, terima kasih banyak untuk pencerahannya bagi kita hari ini. Luar biasa, banyak hal baru yang kita pelajari. Semoga Tuhan memberkati Amang dan keluarga senantiasa dalam pelayanan dan dalam segala hal yang Amang lakukan. Terima kasih. Untuk Ibu Sulis, kami juga mengucapkan dari Ibu Seksi Perempuan, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya dan kesediaannya yang mungkin dengan kesibukan Ibu meluangkan waktu untuk kami. Semoga Ibu juga diberkati Tuhan melimpah dan semakin banyak juga manfaat yang Ibu berikan bagi perkembangan perempuan untuk kedepannya. Tuhan Yesus berkati Ibu, terima kasih. Berfoto bersama Ibu Evelyn, foto dulu. Iya, ketuanya. Boleh ikut ya. Kita masuk kepada penghujung acara kita. Kita akan bernyanyi dan berdoa, nanti dipimpin oleh Amang Luhut Simbolon. Kita bernyanyi dulu, Susi? Oke. Dari buku ND nomor 706. Tes. Jangan berdiri dulu. Budani pasui direhotu haki terlebih asimi mari de anakmi jalo mapuji oki Jesus di paluai boya tu surgoi marnidah sangapomni. Untuk mengakhiri pertemuan kita dari siang hingga sore hari ini, kita akhiri dengan doa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa.
Tak henti-hentinya kami naikkan puji, sembah dan syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, Allah yang baik, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang memberikan kesempatan yang baik ini di tengah-tengah jemaat-Mu ini bersama dengan seksi perempuan Jemaat-Mu HKBP Kebayoran Baru ini bersama dengan seluruh undangan kami dalam talkshow yang dilaksanakan yang bertajuk Kupas Tuntas Wanita Batak dalam Adat Batak. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah hadirkan dua hamba-Mu di sini yang menjadi pembicara dan telah menguak semua ketidakpahaman kami selama ini dan sekaligus untuk membuka cakrawala pikiran kami bahwa perempuan-perempuan di hadapan Tuhan adalah sama dengan pria dan juga diberikan kesempatan yang sama dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan, dan itulah kerinduan-kerinduan para perempuan-perempuan yang hadir saat ini untuk juga mendapat hak yang sama dan kesetaraan dalam seluruh adat budaya Batak yang selama ini Tuhan nampak kesenjangannya. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan siraman-siraman juga yang melalui firman Tuhan kami boleh mendapatkan yang berharga di dalam pertemuan sore hari ini. Berkati yang Tuhan kasihi Ibu Profesor Sulistiowati Rianto dan juga Bapak Pendeta Martin Lukito Sinaga, kiranya Tuhan tetap berikan mereka kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh melakukan yang lebih hebat lagi ke hari-hari ke depan, memberikan pencerahan-pencerahan dan juga pemahaman-pemahaman yang sangat berarti di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga atas seluruh prakarsa pengurus seksi perempuan di jemaat ini, dan ini adalah terobosan-terobosan yang akan membangkitkan semangat para perempuan sehingga kami tetap merasakan kedudukan dan eksistensi kami, eksistensi para perempuan di hadapan Tuhan sangat berharga juga di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa di sorga atas kesabaran para perempuan yang hingga pada sore hari ini. Kiranya setelah selesai acara ini dan sekembalinya kami nanti dari gereja-Mu ini menuju rumah tempat dan keluarga kami masing-masing, hantarkan kami dengan damai sejahtera, jauhkan dari mara bahaya, dan biarlah Tuhan yang mendahului segala langkah dan perjalanan kami. Andaikan ada salah dan kurang, ampunkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Dengarkan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Horas Marita. Horas. Kami serahkan ke panitia acara selanjutnya. Terima kasih ya Ibu Profesor Sulistyo dan Amang Pendeta Martin Sinaga. Tapi sebelumnya ibu-ibu duduk dulu, ada pembagian roti untuk sudah santap sore ini. Duduk dulu di tempat, itu panitia akan membagikan. Terima kasih.